Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Starboy YouTube channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas konsep baru ya teman-teman, yaitu segmen hujat atau roasting dari hal negatif sampai positif sesuai dengan pendapat atau preferensi saya pribadi, yang nantinya di akhir video akan saya simpulkan kenapa alasan pentingnya perawatan jangka panjang untuk motor khususnya Honda ini ya teman-teman, yang lagi viral atau naik daun sekarang. Jadi konsep video kali ini bukan review, jadi teman-teman silahkan santai, relax, gak usah tegang apalagi kebakaran jenggot. Oke, disclaimer dulu ya teman-teman, kalau video kali ini konsep baru, jadi saya bukanlah fansboy atau suatu merek tertentu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa cek sendiri di video saya atau di short YouTube sebelumnya, saya memiliki motor berbagai lintas merek ya teman-teman, dari Honda, Yamaha, Kawasaki hingga Suzuki. Suzuki-nya sendiri belum pernah saya bikinkan video tersendiri, hanya ada di short YouTube karena masih dipakai adik di luar kota. Jika sebelumnya kita hanya perlu perawatan rutin atau maintenance bulanan ya teman-teman, sekarang ada lagi ini agendanya, yaitu perawatan jangka panjang, yaitu 1 tahun sekali, yang di luar dari perawatan seperti servis bulanan, oli mesin, oli gardan, servis TB dan CVT. Kini kita ada tugas baru lagi ya teman-teman, yaitu dalam merawat motor Honda khususnya untuk jangka panjang atau setahun sekali. Jika sebulan sekali kita hanya perlu mengganti olinya dan servis-servis ringan rutin lainnya, kali ini kita ada to-do list baru ya teman-teman, yaitu 1 tahun sekali dalam merawat motor Honda. Jadi kita juga perlu perawatan ekstra ya teman-teman, karena kualitas atau build quality suatu produk makin kesini makin kesana ya teman-teman. Tahu sendirilah teman-teman, bisa nilai dari pengalaman penggunaan atau review-review di YouTube lainnya, kalau build quality khususnya untuk motor Honda ini makin kesini makin menurun ya teman-teman, dari kualitas plastiknya, kualitas kalengnya, kaleng kongguannya itu ya teman-teman. Juga dari berbagai merek juga ada yang bermasalah di kelistrikannya. Oke, yang kali ini saya ingin bahas untuk perawatan apa aja sih yang kita lakukan setahun sekali, yaitu yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, setelah 1 tahun pakai, yang teman-teman wajib cek yaitu untuk radiatornya sendiri ya teman-teman, yaitu di bagian coolant, karena untuk usia atau umur coolant sendiri cukup panjang ya teman-teman, kurang lebih 1 tahun sekali teman-teman bisa menggantinya baru ya teman-teman, jangan ditambah kalau saran saya. Jadi teman-teman wajib ganti baru, kuras oil cairan coolantnya di radiator. Jadi teman-teman bisa menggantinya setahun sekali atau setiap kurang lebih 10.000 km sekali ya teman-teman, atau bahkan kurang juga agak apa-apa, malah lebih bagus. Yang selanjutnya juga busi ya teman-teman, karena sifat busi sendiri juga ada umurnya sendiri ya cukup panjang sih, setahun sekali juga. Teman-teman wajib cek untuk businya sendiri. Untuk di motor matic ada di bagian head depan ya teman-teman, jadi teman-teman bisa cek businya, kesehatan businya itu juga menjadi tolak ukur untuk kesehatan mesinnya. Jika berwarna merah bata itu tandanya sehat, kalau sudah waktunya diganti silahkan diganti yang lebih bagus atau yang lebih baik atau minimal standarnya ya teman-teman. Selanjutnya juga teman-teman yang setahun sekali harus kalian rawat, yaitu ini teman-teman, yang paling penting yaitu vitamin D nya atau rangka, biar gak osteoporosis ya. Ini juga saya masukkan ke list pengecekan dalam 1 tahun sekali ya teman-teman. Karena apa ya, tahu sendiri ya teman-teman, untuk kualitas build quality brand ini sendiri cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi seperti beli kucing dalam karung lah, nggak semuanya bagus. Jadi saya sarankan teman-teman juga wajib pengecekan setahun sekali. Contohnya teman-teman silahkan detailing atau cuci besar ya teman-teman, atau bahasanya kalau di mesin kan servis besar, kalau di motor overallnya sendiri yaitu cuci besar, yaitu detailing sampai ke rangka, sampai ke bodi-bodinya yang bagian dalam. Untuk apa? Untuk sekalian pengecekan teman-teman. Jadi rangkanya sendiri bisa teman-teman cek ya, ketika sudah selesai detailing setiap 1 tahun sekali itu ada enggak misalnya silika ciklat ya teman-teman, kita bilangnya sesuai pemakaian atau umurnya ya teman-teman. Kali ini motornya masih umur 1 tahun, jadi masih
minim ya silikatnya. Yuk kita induktur teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, masih bersih ya teman-teman. Ini hanya kotor pemakaian aja, tidak ada tanda-tanda silikat ataupun met-met keropos ya teman-teman, semoga aja. Dan juga kita cek di bagian bawah teman-teman, masih wajar pemakaian ya teman-teman. Jadi untuk rangkanya sendiri yang punya saya overall masih cukup bagus di usia 1 tahun ini. Hanya ya tanda-tanda minus aja sih teman-teman, semoga aja sih ini nggak keropos ya nantinya, karena ini posisinya sendiri ada di bawah. Jadi teman-teman bisa expect kalau ini hanya penggunaan pemakaian sehari-hari ya. Kita cek lagi ya teman-teman, masih aman ya overall. Juga di dalamnya, terutama di bagian besinya ya teman-teman, ini karena usia aja, usia pemakaian. Untuk engine mountingnya sendiri masih aman ya teman-teman, ini standar dan engine mounting masih di bawah. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan saya di awal kenapa pilih Vario 125 ya teman-teman, karena engine mounting masih di bawah. Jadi crankcase insya Allah aman, karena posisinya engine mountingnya sendiri lebih menjorok ke bawah ya teman-teman daripada crankcase yang lebih ke atas. Jadi yang kena nantinya duluan itu engine mountingnya. Selain rangkanya yang masih non ESAF sih menurut saya, yang 125 ini daripada yang 160 rangkanya sudah ESAF. Ini hanya kotor-kotor pemakaian aja ya teman-teman, bisa teman-teman cek ya. Overall sih masih bagus sih insya Allah teman-teman. Dan yang terakhir kita cek yaitu tangkinya teman-teman. Yuk kita cek bareng-bareng. Ini untuk besinya sendiri masih bersih ya teman-teman, dan ini bagian tangkinya yang bikin saya cukup deg-degan sih teman-teman. Yuk kita buka bareng. Nah ini ya tutupnya teman-teman, tutupnya sih bersih ya, masih belum ada karat, cuman di pinggir atau mulutnya ini teman-teman, yang ini tuh sudah saya bersihkan, saya gosok, cuman belum hilang ya teman-teman, kayak ada coklat-coklat kering. Ini bisa teman-teman komen di bawah kalau punya teman-teman kayak gini juga enggak ya, warnanya itu agak coklat-coklat muda. Semoga sih bukan tanda-tanda osteoporosis ya teman-teman. Juga dalamnya masih bersih ya teman-teman, tidak ada. Nah itu bisa teman-teman lihat, tidak ada, belum ada udah ada teman-teman, ya ampun, ini cuman kotoran aja. Semoga teman-teman. Semoga aja ya teman-teman masih aman. Ya ampun, ternyata ada karatnya tadi dikit, tapi saya gosok pakai tangan hilang teman-teman. Ya bisa teman-teman cek tadi di bawah sana ada bekas karat dikit, cuman saya gosok pakai tangan hilang ya. Ini hanya kotor-kotor pemakaian aja teman-teman. Ya semoga aja ini cuman kotoran kecil ya, dan tanda-tanda osteoporosis. Agak seret teman-teman. Oke, saya juga ada tips dan trik teman-teman. Kalau untuk detailing juga saya juga menyarankan jangan terlalu sering ya teman-teman, atau 1 tahun sekali aja udah cukup. Karena apa, yang lagi rame di video sekarang yaitu terlalu sering untuk detailing juga menyebabkan water hammer teman-teman, yaitu air yang masuk ke dalam ruang mesin atau sela-sela mesin di bagian crankcase atau di bagian headnya ya teman-teman, sampai pecah. Itu yang baru rame di TikTok sekarang ya. Jadi kalau teman-teman misal sering cuci sih gak apa-apa teman-teman, malah bagus sekitar seminggu sekali dicuci, karena tiap hari motor dipakai. Tapi untuk detailing 1 tahun sekali aja ya teman-teman, jangan terlalu sering, karena yang lagi viral di TikTok sekarang ada yang kena water hammer. Jadi air yang masuk di mesin itu cukup berbahaya teman-teman, dan membuat mesinnya pecah. Bisa teman-teman cek sendiri di video-video TikTok yang lagi viral sekarang, karena orangnya habis selesai detailing. Jadi saya saranin untuk teman-teman yang habis selesai detailing, pastikan memiliki reputasi yang bagus dan juga
memiliki track record yang bagus ya teman-teman. Karena apa, biasanya teknisinya atau mekaniknya yang bagian detailing itu kurang bagus ya teman-teman, asal dimain semprot yang penting bersih. Cuma ada suatu titik yang tidak boleh kena tekanan air tinggi ya, kalau di mobil itu di bagian sensor parkir itu tidak boleh ya teman-teman. Dan untuk build quality selama 1 tahun ini bisa teman-teman cek ya, ini spion itu udah terkikis ya teman-teman. Ya saya tahu sih ini chrome-nya bukan celup ya, hanya lapisan aja, cuman baru 1 tahun udah rontok gini ya teman-teman. Juga kacanya itu ternyata bukan kaca beling ya teman-teman, itu hanya lapisan aja, jadi kalau pecah itu tidak membahayakan, tidak buyar ya. Jadi ini kayak lapisan aja sih ya, semua motor juga gitu sih teman-teman. Juga ini dari build quality ya teman-teman, dari baru ini tuh sebenarnya gerak-gerak teman-teman, gerak-geraknya dikit sih, cuman udah pernah saya komplain ke AHS tuh nggak diperbaikin, malah dikocok-kocok doang. Jadi makin sekarang tuh makin agak keras, agak banyak ya teman-teman pergerakannya ini ya teman-teman, maksudnya jadi itu kayak build quality-nya kurang solid gitu ya. Ya overall sih 2 itu aja ya teman-teman, selama 1 tahun ini build quality Honda Vario 125 yang saya miliki overall masih oke. Semoga aja ini saya ketiban bejo ya, karena motor sekarang kalau dibeli itu ada aja masalahnya, kayak ya produk cacat, produk gagal itu ada aja ya teman-teman, yang kelempar ke masyarakat. Jadi kayak QC-nya sendiri kurang bagus atau kurang teliti ya teman-teman. Jadi perlu teman-teman cek, kalau teman-teman diantarin motor yang kurang bagus, ada banyak minus di sana sini, silahkan kembalikan aja teman-teman, nggak usah malu. Karena di TikTok sekarang, di VP, kalau ada yang membeli motor baru juga biasanya langsung dikomplainkan atau di permintaan pertanggungjawaban atau dikembalikan aja juga gak apa-apa teman-teman, biar dari brandnya sendiri ada tanggung jawab atau recall minimal ya. Dan ini motor relatif standar ya teman-teman, tidak saya modifikasi apapun. Jadi untuk pemakaian jangka panjang 1 tahun ini Oke, mungkin sekian gitu aja video kali ini ya teman-teman, yaitu konsep baru perawatan jangka panjang untuk motor, khususnya untuk Honda. Mungkin next video kita akan membahas dari motor berbagai merek lain ya teman-teman. Ini sepertinya menjadi konsep video yang menarik ya, perawatan. Selain perawatan rutin bulanan, juga ada perawatan tahunan ya teman-teman, 1 tahun sekali juga ada teman-teman yang perlu dicek. Jadi ya ini juga tulis baru, tugas baru untuk kita, untuk perawatan jangka panjang motor kita masing-masing. Oke, mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa komen di bawah. Juga teman-teman yang mau bantu saya dengan klik like dan subscribe, terima kasih untuk semuanya. Juga sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton.